Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, anugerah-Mu yang selalu ada buat kami. Kami ada hari ini Tuhan berkat kemurahan Tuhan, Tuhan yang selalu berada bersama dengan kami. Kami mau serahkan hidup kami pagi hari ini, ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Buat saudara mau membungkus kami, mungkin sedang jemaat Tuhan yang masih di dalam perjalanan, tibakan di tempat ini, sehingga kami bersama-sama bersyukur
bersaksi ya, bersaksi kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lampau ya, sungguh sangat baik. Dan kemarin malam, tadi malam ketika saya kalau malam keluar sama teman-teman, terus tiba-tiba ada WA dari anak saya si Luis itu, "Mah," katanya, ada berita, ada keluarga kita katanya jatuh ke sungai belum ditemukan. Jadi saya di sini minta dukung doa dari tempat sini ya, dari Bapak Gembala nanti kita dukung doa. Ada keluarga kami, anak sepupu saya namanya Rega, dia bekerja di CBI di Marambang di bagian pengawasan. Dia hari jam 3 kemarin dia mandi katanya di sungai di Desa Bayan itu. Di sungai itu ada hamparan pasir karena surut kan, airnya surut, ada hamparan pasir. Itu bersama teman-temannya. Tapi ada yang bilang karena masih simpang siur kabarnya, ada yang bilang dia tuh pakai celana panjang katanya, masih jalan-jalan di pasir itu karena ada pasir menghampar di sungai itu. Kalau bahasa kami itu korangan namanya tuh. Nah, nggak tahu tiba-tiba tuh ada seseorang yang melihat tangan tuh kayak minta tolong begitu si Rega itu, kira ini bercanda. Nah dia itu memang tinggal kan di Pangrango, kuliah segala macam, bekerja di sana. Jadi kalau berenang di sungai beraliran deras kayak gitu kan memang mungkin tidak biasa. Kalau kita di sini kan berenangnya di kolam renang, dikira tuh bercanda, jadi diabaikan saja. Pas waktunya orang-orang pulang kok dia tuh nggak ada. Jadi di sini saya minta dukung doa, sampai sekarang dia tuh ditemukan. Anaknya kelahiran tahun 2000. Semalam malam kami di sana, mama papanya yang paling shock, pingsan terus dia. Mamanya juga. Jadi minta kekuatan dari sini, saya minta dukung doa supaya orang tuanya, keluarganya kuat dan si Rega itu segera ditemukan apapun kondisinya. Jadi tim SAR sudah ke sana dari Malang, dari Tapin ini sudah terbayar, dan ada beberapa lagi pertolongan dari bantuan dari CBI mungkin begitu. Mungkin itu saja saudara. Hanya itu saja kesaksian saya. Jangan Tuhan, kita jemaat siap membantu dukung dan doa biar keluarga dikuatkan dari Tuhan menghadapi musibah yang terjadi saat ini. Terima kasih untuk kesaksiannya. Mungkin masih ada yang mau bersaksi, silakan. Masih saya tunggu. Puji nama Tuhan. Baiklah, kalau tidak ada kesaksian saya tutup, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan
kami boleh ada di tempat ini karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami berucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, atas segala anugerah Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Teristimewa kami telah memuji, memuliakan Tuhan lewat doa dan persembahan syukur kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami belajar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam. Salam. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama berbakti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh bisa membagi waktu kita hanya untuk Tuhan. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini saya beri judul firman Allah, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Artinya apa? Tidak berubah dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ya, pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, kita akan belajar bersama-sama, yaitu jemaat di Kolose diingatkan oleh Rasul Paulus. Diingatkan oleh Rasul Paulus yang membuat mereka mungkin bisa goyah, bisa berubah, iman pengharapannya bisa menyimpang dari Tuhan. Ya, makanya Rasul Paulus hadir di sana. Supaya apa? Supaya kehidupan sidang jemaat di sana tidak goyah. Iman pengharapan mereka tidak goyah. Ya. Karena di sana banyak terjadi, Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan, banyak ajaran-ajaran yang sesat. Ya. Ajaran yang bisa menyesatkan. Kalau tidak kita hati-hati, maka kita akan masuk ke dalam ajaran itu. Dan akhirnya apa? Kita bisa goyah. Kita bisa goyah. Yesus bisa hilang dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak goyah, tidak hilang pengharapan kita di dalam Tuhan? Mari kita akan belajar bersama-sama dalam Kolose pasal yang kedua. Kita Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dari yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang 6 dan yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana
setelah kehidupan kita menerima Yesus dalam hidup saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu, kalau saya kaitkan ini, ya, kalau kita berbicara tentang tabernakel, ini sudah masuk di pelataran atau di halaman. Karena di sana ada dua alat, mesbah korban bakaran dan kolam pengasuhan. Baru kita bisa masuk ke ruang suci maupun ke ruang maha suci. Nah, jadi Bapak Ibu, kita telah menerima Kristus. Artinya saya dan saudara ini sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, apa kata firman Allah? Hendaklah kamu tetap berada di dalam Dia. Artinya apa? Tidak keluar daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Tidak keluar. Artinya kita tetap di dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada saat itu, Bapak, Ibu, ya? Banyak terjadi di sana. Pengajaran yang menyesatkan. Makanya Rasul Paulus hadir di sana, mengingatkan, mengajak kembali, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita tidak goyah, kita tidak bimbang. Pengharapan kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Tetap di dalam Tuhan. Iman kita tetap teguh. Kita tetap berada di dalam Tuhan. Jadi dalam ayat 6 dan yang ke-7 ini Bapak Ibu, kita bisa belajar. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Ya. Ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari dalam ayat 6 dan yang ke-7 ini. Yang pertama adalah kita tetap di dalam Tuhan, tidak di luar Tuhan. Mari kita lihat dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita telah hidup di dalam Tuhan, artinya kita tetap, iman kita tetap, jangan sampai bergeser. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan kita mencari Yesus yang lain. Jangan sampai kita bergoncang, iman kita bergoncang, bergeser, pengharapan kita bergeser. Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap berakar di dalam Tuhan. Kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tetap dibangun di dalam Tuhan. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau, anak-anaknya. Jangan sampai kita bisa bergeser, bisa berubah dari Tuhan Yesus. Jangan ada Allah-Allah lain selain Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, ini yang kuat kita yang pertama, tetap kuat di dalam Tuhan.
Poin yang kedua adalah berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita ilustrasikan, mungkin ada suatu tanaman atau pohon sebagai ilustrasi. Tanaman atau pohon, dia akan kuat apabila akarnya kuat. Ya. Tanaman atau pohon, dia akan bisa bertumbuh apabila akarnya punya asupan makanan, nutrisi dari dalam tanah, maka itu bisa bertumbuh. Begitu juga kehidupan saya dan saudara. Kita ini ibarat tanaman atau pohon. Kita adalah pohon. Siapa akarnya? Ya. Tuhan Yesus. Kalau akarnya kuat, maka pohon itu akan kuat. Semakin dalam akar itu ke dalam tanah, maka semakin kokoh, semakin kuatlah akar itu, maka pohon itu akan semakin kuat. Walaupun angin badai yang menenang, dia tidak akan tumbang atau roboh. Karena kekuatan akar itulah yang menguatkan pohon itu sampai dia bisa bertumbuh, sampai dia bisa menghasilkan buah. Karena dari akar yang kuat, yang kokoh, ya. Ada makanan dari dalam tanah, ada asupan nutrisi yang bagus, ya, dari akar itu, dari dalam tanah yang dia bisa. Makanya perkembangan pohon itu bisa tumbuh. Begitu juga dalam kehidupan saya, saudara. Kalau akar itu kuat, maka kehidupan saya, saudara, tidak akan goyah, tidak akan goncang. Walaupun badai menerpa, tetap berdiri kokoh karena akarnya kuat. Dalam kehidupan saya, saudara. Mari kita lihat dalam Efesus 3 ayat yang ke-17. Ya. Efesus 3 ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu akan berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya. Karena imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar. Artinya kita tinggal di dalam Tuhan. Yesus sebagai akar, sebagai kekuatan kita. Kita tetap kuat, Bapak Ibu. Makanya dalam perumpamaan, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Kalau ranting itu terpisah dari pokoknya, tidak mungkin dia akan bertumbuh, tidak mungkin dia akan bisa berbuah. Dalam Matius pasal 7, bagaimana perumpamaan orang membangun di atas batu, tetap kokoh. Dalam Lukas pasal 6, membangun di atas batu, tetap kokoh. Ini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Tetap berakar di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai kita goyah, bergeser. Ya. Amin, Bapak Ibu. Jangan terlalu tegang, jangan tegang, santai saja. Ya. Inilah kebenaran.
Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Artinya kita tetap berdiri kuat, tegak, tidak goyah. Mari kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdirilah teguh, ya, berdirilah teguh dan berpegang kepada ajaran-ajaran yang telah kita terima. Artinya apa? Kita tetap kuat, kokoh di dalam Tuhan. Atas apa? Atas ajaran-ajaran yang telah kita terima, yaitu kebenaran firman Allah. Atas kebenaran inilah iman kita akan bertumbuh, karena iman itu datang dari pendengaran akan kebenaran. Akan tumbuh lewat ajaran-ajaran yang telah kita terima, baik tertulis maupun secara lisan. Ini yang tertulis, ajaran yang tertulis dalam Alkitab. Inilah pribadi Yesus sendiri. Ini yang tertulis. Yang bisa Bapak Ibu bisa mendengarkan kebenaran firman Allah itu. Apa yang disampaikan itu yang menguatkan, itu yang membuat kita bisa tumbuh, iman kita bisa tumbuh. Lewat kita membaca, inilah asupan itu, inilah nutrisi itu, yang membuat kita bisa bertumbuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari jangan sampai kita menggeser daripada iman kita. Terus 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Ya, biar ini tambah menguatkan kita. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada. Mari tetap berpegang atas jalan yang telah kita terima. Ini yang menguatkan saya, saudara. Tetap berpegang pada kebenaran itu sendiri, kepada firman Allah itu sendiri. Kemudian poin yang keempat adalah melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Artinya apa? Orang yang telah menerima Kristus, hidup di dalam Tuhan, dia harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur sampai saat ini kita boleh ada karena Tuhan.
sampai detik ini karena Tuhan. Inilah ajakan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Karena itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya. Tapi firman yang berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Mengucap syukurlah senantiasa. Artinya tidak berhenti-henti kita mengucap syukur itu, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau dalam setiap langkah kehidupan kita. Sudahkah kita melakukan ini semua dalam kehidupan kita? Atas segala berkat yang Tuhan berikan, sudahkah kita mengucap syukur? Bukan hanya berkat secara materi finansial, Bapak Ibu. Bukan kita tidak perlu berkat itu, tapi berkat segala kesehatan, kekuatan, kita jauh dari segala sakit penyakit. Apakah kita tidak bersyukur? Kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan. Kita boleh berbakti muliakan Tuhan pada saat ini karena Tuhan. Ada yang kita disanggupkan, masih kuat bisa datang ke rumah Tuhan. Bagaimana itu semua terjadi dalam kehidupan kita? Kata kuncinya adalah bertekun. Bertekun. Bertekun ibadah. Atau di luar ibadah apa yang namanya dengan persekutuan, berfellowship. Itulah yang membangun iman kita. Makanya firman Allah berkata, biar kita tetap berdiri, Ibu. Berdirilah teguh, jangan goyah, kata Tuhan, kata firman. Maka jadi payah itu tidak akan sia-sia. Kita datang kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Hari ini Bapak Ibu dan saya datang tidak sia-sia. Tapi kita pulang membawa berkat daripada Tuhan. Amin. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun menurut penilaian manusia bisa gagal, sia-sia. Tapi dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Selalu nyata. Apabila kita mau bertekun di dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan, mari kita yang telah hidup menerima Tuhan, mari kita datang, kita bertekun di dalam Tuhan. Di sana hidup saya saudara akan terarah, akan bertumbuh, akan dibangun, akan berbuah di dalam Tuhan. Hanya satu kata kuncinya, bertekun di dalam Tuhan. Kapan saja kita bisa bersekutu? Ayo kita sama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Karena saya sudah tidak tahu, ke depannya tidak tahu kapan saya sudah akan berakhir. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan
kita yang ada ini bisa melewati 70 tahun semua. Amin. Ya, Pak Frans, Pak Gembala, ya, Pak Tiono, Pak Mariati bersyukur sudah bisa melewati itu. Artinya Tuhan masih mengasihi bonus. Ya, bersyukur. Inilah yang harus kita syukuri Bapak Ibu dalam hidup. Inilah waktu itu, inilah kesempatan itu. Kalau kita sudah tidak berdaya datang pujian, sia-sia. Tapi walaupun kita sudah tidak berdaya, tapi kita sudah melakukan itu semua, maka hidup saya juga akan menjadi berkat. Iya. Dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa lihat sekarang ini Bapak. Kebanyakan sudah di bawah 50 sudah kembali. Di bawah 40 sudah kembali. Bahkan di dalam kandungan pun sudah kembali. Ini pelajaran berharga bagi saya dan saudara pada saat pagi hari. Melimpahlah dengan ucapan syukur itu atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, apapun yang sudah kita nikmati, awalnya itu atas pemberian Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari itu. Kita dikuatkan lewat kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Refnya saja. Saya ajak Bapak Ibu berdiri, kita menyanyi satu pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Refnya saja. Hallelujah.
Kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami datang kepada-Mu. Kami bersujud di hadapan Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami datang membawa berbagai macam persoalan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau satu-satunya Allah sebagai penolong. Dan harapan kami hanyalah kepada Tuhan. Karena kami tahu sekali kami percaya Yesus, tetap Yesus. Tidak ada yang dapat menggoyahkan iman dan pengharapan kami Tuhan. Hanya kebenaran firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini yang sanggup menolong kehidupan kami, sehingga kami bisa berdiri kuat, berdiri kokoh di hadapan Engkau, karena Engkau yang menjadi akar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini, sehingga kami pulang tidak sia-sia, tapi kami membawa berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Hari Jumat ada ibadah doa dan pendalaman Alkitab di tempat ini pada tanggal 20 Maret 2026 jam 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore, yang akan dilayani oleh worship leader oleh Saudari Maria Angelina, pemusik oleh Saudari Teresia Notariana, pembawa oleh Ibu Titin Sumani, dosen pembawa oleh Ibu Titin Sumani, dan operator LCD oleh Saudara. Untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda dan remaja tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Minggu ada ibadah umum seperti pada hari ini. Pada tanggal 22 Maret 2026 akan dilayani oleh worship leader oleh Ibu Suryani, singer oleh Bapak Yuda Kasim, Ibu Sriwani, dan Ibu Sunarsi. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Magnus YN, petugas persembahan oleh Bapak Ebdoni Handoko dan Bapak Artento Tambunan SH, operator LCD oleh Saudara Michael Jason Purba, penerima tamu oleh Bapak Alfred SMT dan Ibu Nuriani SPD. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu di jam yang sama. Untuk pengumuman dari WGPI, harap wanita-wanita, ibu-ibu, baik saudara-saudari bertahan sebentar karena ada yang disampaikan oleh pengurus. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan
Dalam kesempatan ini secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu keadaan dunia akhir-akhir ini, saat-saat ini tidak baik-baik saja. Untuk itu Tuhan, kami mohon tuntunan Allah, kami mohon perkenan Tuhan untuk memimpin bangsa ini, untuk melindungi bangsa ini, untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Kami rindu Tuhan agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh persada Nusantara menjadi gereja yang bersaksi dan melayani, sehingga banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya pagi hari ini kami semua dipulihkan Tuhan. Kami semua memperoleh kekuatan yang sempurna dari Allah, sehingga kami boleh kembali dari tempat ini dengan langkah yang pasti menuju hari esok yang penuh harapan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Katakan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kami yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Halo Pak Bos. Udah, nggak usah dihitung dikit. Langsung aja dikit. Bicara hari Minggu. Wih, dapat apa nih?